Halo, Terlempar ya? Iya Pak, mungkin kendala sinyal mungkin Pak. Kita tunggu ya sampai bergabung lagi. Nah, ini sudah bergabung lagi. Oke, sudah masuk. Di landscape Mas, HP-nya Mas. Biar lebih lebar. Diiring nah, diiring nah. Sudah muncul. sudah Pak. Di landscape, di landscape. Diiring nah HP ini. Rotasi otomatisan.
Tapi Apa jadi nggak keluar loading? tulisannya, Pak. Masih loading. Kok Jireng nggak keluar ya? Iya, Pak, error, Pak. Ya udah landscape aja nggak apa-apa. Potret aja nggak apa-apa kalau nggak bisa keluar. Iya, Pak. Dimulai sekarang ya, Pak. Ya silakan Mas Rosid dipandu. Ya Pak, baik Sudah Pak. muncul, Pak. Halo. Ya silakan dimulai. Jadi saya masuk dalam kelompok 5 ini Pak ya. Button hanya moderator saja. Nanti Mas Rosid ketika presentasi yang memoderatori dari kelompok 1 gitu. Hanya memandu acara. Oh, baik Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Pada hari ini saya akan memandu sebuah penyampaian ya. Apa yang disampaikan oleh Mas Adam atau Mas Johan ya pada malam hari ini ya. Terkait diskusi frasa dan klausa. Untuk selanjutnya saya persilakan Mas Adam atau Mas Johan ya ini untuk menjelaskan terkait materi pada malam hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Johan Adista Bagus Wijaya dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang frasa dan klausa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif yang menduduki satu fungsi dan penggabungan frasa membentuk klausa. 1. Hakikat frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Predikatif artinya tidak dapat predikat. Contoh frasa: nasi goreng, anak emas, rumah megah. Satuan bahasa nasi goreng, anak emas, rumah megah adalah frasa tidak membentuk hubungan subjek dan predikat. Yang kedua, jenis frasa berdasarkan kelas kata. Berdasarkan kelas kata, frasa dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Frasa verbal, 2. Frasa adjektifal, 3. Frasa nominal, 4. Frasa adverbial, 5. Frasa pronominal, 6. Frasa numeralia, 7. Frasa interrogativa koordinatif, 8. Frasa demonstratif koordinatif,
9. Frasa proporsional koordinatif. Selanjutnya klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang berupa kelompok kata. Sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat atau berpotensi menjadi suatu kalimat tidak mengandung intonasi dan tanda baca. Jenis-jenis klausa. 1. Klausa kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara dibangun dengan dua kalimat atau lebih yang tidak saling menerangkan. Contoh, Andi membaca komik dan ibunya mencuci piring. 2. Klausa kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat dibangun dengan klausa yang berfungsi menerangkan klausa lainnya. Contoh, orang itu pindah ke Jakarta setelah suaminya bekerja di Bank Indonesia. 3. Klausa gabungan kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Klausa gabungan kalimat majemuk setara dan bertingkat terdiri dari 3 klausa atau lebih. Contoh, ayah dari kantor setelah aku mandi dan adik bangun dari tidurnya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang frasa dan klausa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, terima kasih Mas Johan atas penyampaiannya terkait materi frasa dan klausa pada malam hari ini. Ya, saya rasa apa yang sudah disampaikan Mas Johan sudah bisa dimengerti ya, meskipun dalam keadaan kita online dengan kondisi sinyal yang mungkin masing-masing berbeda dan tanggapannya juga mungkin berbeda. Saya harap kepada rekan-rekan semua bisa memahami dan mempelajari ya apa yang telah dimaterikan oleh Mas Johan. Untuk selanjutnya, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada rekan-rekan yang mungkin belum mengerti atau belum paham terkait materi pada malam hari ini? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roibi. Saya mau bertanya, apa perbedaannya frasa dengan klausa itu? Baik, itu saja dari saya. Mohon dijawab dengan sebaik-baiknya. Baik. Oke. Terima kasih, Mas. Untuk selanjutnya, Mas Johan mungkin bisa memberikan jawaban terkait pertanyaan tadi agar teman kita bisa memahami dan bisa mengerti apa yang telah kita bahas pada malam hari ini. Baik, perbedaan antara frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif, artinya tidak berpredikat, sedangkan klausa berupa kelompok kata atas subjek dan predikat, berpotensi menjadi satu kalimat tidak mengandung intonasi dan tanda baca.
Halo? Halo, iya Pak. Bagaimana Mas? Apakah sudah apa yang telah dijelaskan oleh Mas Johan tadi, apakah sudah bisa dipahami ya, sudah bisa dimengerti terkait perbedaan antara frasa dan klausa? Apakah Mas Johan mungkin bisa memberikan contoh-contohnya? Tadi memang sudah disampaikan sih beberapa contoh-contoh antara frasa dan klausa. Tapi kalau memang rekan-rekan di sini sudah bisa membedakan dan sudah mengerti, saya rasa cukup ya Pak ya. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan terkait frasa dan klausa pada malam hari ini. Silakan disampaikan, barangkali ada beberapa pertanyaan yang perlu disampaikan kepada Mas Johan. Saya Mas. Oke, Saya Mas. Dari Kelompok 4. dari kelompok 4. Ya, Ari. Muhammad Ari. Ya, Mas Ari. Bagaimana, Mas? Mas Johan, untuk yang nomor 2, poin 2 itu jenis frasa berdasarkan kelas kata. Kan ya itu, kan Mas Johan menyebutkan di situ ada beberapa frasa, jenis-jenis frasa berdasarkan kelasnya kan gitu. Tadi belum sempat menjabarkan satu persatu. Dari verbal sampai proporsional koordinatif. Nah, mungkin teman-teman juga bingung, ya mungkin yang saya tanyakan pengertiannya masing-masing saja, secara umum gitu aja. Secara singkat, frasa verbal, adjektival, nominal, adverbial, dan sebagainya itu. Kan tadi belum sempat singgung mengenai pengertian sebagainya itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik. Sebentar ya Mas ya. Jenis-jenis belajar frasa dalam menjadi beberapa jenis. Materi kenang. Untuk frasa verbal adalah frasa yang unsur pusatnya berupa verba atau kata kerja. Contohnya seperti sedang. Untuk frasa adjektival adalah frasa yang unsur pusatnya berupa
sangat, agak, terlalu, cukup, paling, dan harus. Contoh sakit sekali, paling manja, amat bahaya, begitu panas. Untuk frasa nominal adalah frasa yang unsur pusatnya berupa nominat dan dapat digunakan sebagai pengganti kata benda dalam suatu kalimat. Contoh sekolah kami, gelas itu, baju kotor, jam dinding. Yang keempat, frasa adverbial. Adalah frasa yang unsur pusatnya berupa kata keterangan, yaitu berupa kata yang dapat menduduki fungsi keterangan. Misal, kemarin siang, bulan lalu, akhir minggu, tadi malam, tahun depan. Yang kelima, frasa pronominal. Frasa pronominal ya apa ya? Frasa yang unsur pusatnya berupa kata ganti. Contoh, mereka semua, engkau saja, saya sendiri, kami ini. Yang keenam, frasa numeralia. Adalah frasa yang unsur pusatnya berupa kata bilangan. Terdapat dua jenis frasa numeralia, yakni frasa numeralia modifikatif dan koordinatif. Contoh, 10 lusin, satu saja, hampir 10, sudah 50. Yang ketujuh, frasa interrogatif, koordinatif. Wow. Sebentar. Tujuh. Maaf, kurang tahu kalau saya yang ketujuh ini. Yang ke-8, frasa demonstratif koordinatif. Itu
Frasa demonstratif koordinatif merupakan frasa yang menggabungkan kata yang menunjukkan suatu pilihan. Contohnya seperti barang-barang ini akan kau letakkan di sana atau di sini. Yang ke-9, frasa proporsional koordinatif. Proporsional. Frasa proporsional adalah kalimat tunggal yang terdiri atas kata depan sebagai unsur penjelas. Contoh, guru di dalam ruangan. Sudah, Mas. Baik, terima kasih Mas Johan. Mungkin saya bisa menambahkan ya untuk tadi yang mungkin Mas Johan sempat terlewat, yaitu frasa introgativa ya. Iya. Nah, dari frasa introgativa, menurut saya itu salah satu jenis frasa atau kelas kata ya mungkin ya, yang sifatnya itu mungkin menginterogasi mungkin ya Mas ya, yang menanyakan gitu ya. Yang intinya itu berupa kata tanya. Misalnya itu bisa apa dan siapa, kapan dan di mana. Mungkin seperti itu. Atau mungkin ada koreksi dari teman-teman yang lain mungkin bisa ditambahkan. Untuk Mas Ari sendiri, bagaimana untuk apa yang telah disampaikan Mas Johan ini, apakah sudah cukup jelas atau perlu ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup Mas, itu saja. Insya Allah sudah jelas. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan juga. Dari saya cukup. Baik, terima kasih Mas Ari. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan terkait apa yang telah disampaikan oleh Mas Johan pada malam hari ini? Mungkin nggak ada sih Mas. Ya gini Mas, anak-anak sukanya diam gitu, nggak mau berbicara. Mungkin Masnya Mas Rosid ya kalau nggak salah sebagai moderator bisa dilanjutkan aja. Kalau nunggu anak-anak ya sampai nanti nggak ada suara sama sekali Mas. Oh ya, Mas Rosid. baik. Baik Mas, terima kasih Mas. Jadi apa yang telah disampaikan Mas Johan tadi saya rasa cukup jelas ya Mas ya, meskipun ada beberapa yang mungkin belum disampaikan terkait detail-detail dari jenis-jenis frasa tersebut. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Mas Johan yang telah menyampaikan materi frasa dan klausa pada malam hari ini. Dari selanjutnya untuk Pak Fatoni, apakah ada yang perlu disampaikan terkait materi pada malam hari ini? Oke, baik. Mungkin catatan dari diskusinya, pertama kekurangsiapan ya. Ini baterainya mau habis ini, siapa ini yang share screen ini? Mas Nanti Johan terlempar ini nanti kalau nggak dicas ini.
Iya. Oh sudah ya, sudah dicasnya. Oke, jadi itu mungkin karena timnya nggak ada gitu ya, jadi grogi. Iya, Pak. Tadi sempat ada yang melenceng ketika menjelaskan yang terakhir, yakni frasa proporsional ya. Tadi menyebutkan kalimat ya, bahwa kalau kita memang definisinya kita berbicara tentang frasa atau frase ya, maka jangan sampai memberi penjelasan itu melebihi dari definisi apa yang disampaikan. Jadi itu. Jadi Baik, Pak. untuk frasa sendiri yang perlu saya tekankan kembali, yakni di mana gabungan kata itu tidak melebihi fungsi kalimat. Ya, tidak melebihi fungsi kalimat, di mana fungsi kalimat itu ya seperti di klausa ini, yakni kalimat yang sederhana itu kan dari subjek dan predikat. Kalau sudah ada subjek dan predikat itu bisa disebut kalimat, bisa juga disebut klausa. Jadi seperti itu. Jadi kalimat itu bisa terdiri dari beberapa klausa dan juga bisa didefinisikan terdiri dari beberapa frasa. Jadi semacam itu. Jadi kalau secara definitif sudah tepat tadi yang disampaikan tentang frasa tadi, yakni satuan kalimat yang terkecil itu frasa ya, satuan kalimat terkecil itu frasa. Jadi kalau frasa itu hadirnya tidak boleh menjadi subjek dan predikat, tidak boleh. Tidak boleh menjadi predikat dan objek, tidak boleh. Tidak boleh objek dengan keterangan, tidak boleh. Yang intinya hanya satu kedudukan atau satu fungsi saja, yakni harus jadi subjek tok ya, atau menjadi predikat saja, objek saja, atau keterangan saja. Jadi tidak boleh lebih dari satu ya. Jadi posisinya seperti itu. Iya, Pak. Misalnya posisinya di sini sebagai subjek misalnya. Kalau kita contohnya tadi kan kebetulan belum ada yang mengarah ke bidang teknik ya. Jadi itu setidaknya contoh-contohnya itu beri contoh, kalau katakanlah ini mengambil materi dari internet, mengambil materi dari buku, mengambil materi dari mana saja. Ketika kita presentasikan masuk ke dalam bidang teknik mesin, ya berarti setidaknya contoh yang kita berikan itu mengarah kepada bidang teknik mesin. Jadi difahami, oh kalau contohnya di sini tadi membuat contoh ini apa, nasi goreng gitu ya. Nah kira-kira Iya, Pak. yang posisinya sama dengan contoh nasi goreng ini apa? Ya kalau di bidang teknik mesin misalnya mobil ya. Jadi mobil sedan, mobil jeep. Nah, itu setidaknya kan walaupun jauh tapi masih berdekatan. Atau langsung Iya, Pak. ngomong mesin penggiling padi, ya berarti tiga kata. Apakah boleh sebuah frasa terjadi tiga kata? Boleh, asalkan tidak melebihi struktur fungsi. Ya, kalau mesin penggiling padi, ya itu kan terdiri dari tiga kata. Itu tetap menggunakan fungsi yang sama ya. Mesin penggiling padi itu tidak melebihi dua struktur ya. Jadi semacam itu. Nah, kemudian dibagi lagi frasa itu terdiri dari apa saja seperti yang disebutkan tadi, itu sudah komplit ya. Sudah sangat komplit, yang intinya pembagian-pembagian itu berdasarkan kata intinya. Ya, kalau verba ya, kalau dari bahasa Inggris kan verb berarti Kata kerja. kata kerja ya. Semuanya itu kan adaptasi dari bahasa Inggris semua itu kata-katanya yang belakang. Iya, Pak. Ya, frasa, adjektifal, nominal semua dari bahasa Inggris yang artinya ya intinya itu terdiri dari kata-kata pembagiannya itu ya. Tadi sudah dijelaskan soal interrogativa ya berarti interogasi,
atau interrogatif. Kalau kita masuk ke bahasa Indonesia berarti interrogatif itu tidak pakai VA tapi pakai F. Ya, jadi interrogatif atau tanya. Jadi posisinya frasanya ini kalau ada tambahan koordinatif berarti koordinasi, itu berarti kan setara. If itu kata sifat berarti koordinatif yang sifatnya setara. Ya, tadi sudah dicontohkan dibantu oleh Mas Rosid, walaupun bukan dari kelompok ini, ya itu sudah tepat. Ya, apa dan siapa. Ya, jadi kalau itu, kalau demonstrasi ya atau demonstratif ya, maka itu kebalikannya. Jadi ada pilihan ya di situ, sehingga pasti kalau koordinatif itu menggunakan dan, belanja online, interrogatif atau demokratif, demonstratif tadi, maka menggunakan kata hubungnya atau, karena nanti memilih ya. Jadi semacam itu. Ya, kalau selebihnya tadi sudah seperti yang dijelaskan tadi, semua sudah tepat. Ya, tinggal bagaimana nanti kalau teman-teman presentasi, contoh-contohnya didekatkan dengan bidangnya teman-teman ini. Kalau teknik mesin ya berarti didekatkan dengan contoh-contoh dari bidang teknik mesin. Jangan kalau dari sumbernya itu yang diambil untuk presentasi itu nasi goreng, ya jangan dibiarkan contohnya nasi goreng saja, maka harus diganti contohnya yang dekat. Lah misalnya kalau kita memberi contoh nominal, tadi kebetulan ini belum ada contohnya ya, nominal misalnya apa kata intinya yang berupa kata benda ya, itu kira-kira kalau bidang teknik mesin ini apa gitu ya. Kalau kata konkret, kata benda konkret, misalnya kita pakai gerindra. Gerindra itu loh ya. Ya, untuk alat pemotong itu lah, itu kan kata benda ya. Kemudian nanti bisa dikembangkan ya. Kan ada gerindra potong ya. Nah, itu kan macam-macam jenis gerindra itu kan ada lah, itu ketika dikembangkan tapi tetap masih ngomong gerindra, nah itu berarti masih frasa. Ya. Misal diperpanjang gerindra biru. Ya. Atau ditambahi mereknya gerindra Maktek biru. Nah, tetap ngomong gerindra itu. Tidak ngomong lain-lain walaupun dikembangkan menjadi dua kata ataupun lebih. Ya, jadi pemberian contoh-contoh itu setidaknya walaupun enggak menggunakan istilah-istilah ilmiah di bidang teknik mesin, ya setidaknya itu contohnya dekat ya. Jadi seperti itulah. Kalau misalnya kata keterangan ya adverbial, frasa adverbial, maka berilah keterangan yang bidangnya ini dekat dengan teknik mesin. Ya, penekanan saya hanya seperti itu, sehingga nanti ketika pengaplikasiannya untuk menulis, untuk persiapan membuat makalah, ya itu paham struktur susunan dari frasanya, klausanya, dan juga kalimatnya, sehingga nanti hasil tulisannya itu bisa difahami dengan baik. Nah, apalagi kalau seperti Mas Rosid ini yang sudah semester akhir, ya pasti nanti akan menulis yang namanya tugas akhir, yakni skripsi. Kalau tata bahasanya baik, ya maka nanti dosen dosen pembimbing, ya itu pasti suka membacanya. Oh, anak ini sudah matang ini, ya, karena dari tata bahasa sudah baik. Jadi semacam itu. Itu pentingnya kita mempelajari bahasa. Mengapa? Karena mahasiswa, dosen,
guru atau apapun yang di bidang akademik itu tidak bisa lepas dari yang namanya menulis. Pasti nanti akan menulis, dan ketika kita menulis kita membutuhkan potensi berbahasa yang baik. Ya. Jadi itu karena bahasa adalah alatnya. Kalau kita punya alatnya kan kita bekerja itu lebih cepat, lebih efisien. Nah, di sini fungsinya kenapa kita perlu belajar bahasa lah. Selanjutnya kalau klausa, ya klausa seperti yang sudah dijelaskan tadi itu adalah kalimat minor, ya, atau kalimat sederhana. Mengapa disebut kalimat minor? Karena ini unsurnya hanya terdiri dari S dan P, ya, subjek dan predikat. Oleh karena itulah ini disebut klausa itu bisa disebut juga dengan kalimat minor. Yang nanti kalimat-kalimat itu akan dijelaskan oleh Mas Rosyid di pertemuan minggu depan. Mas Rosyid sudah terhubung dengan temannya yang satunya lagi. Siapa namanya? Mas Fani, Pak. Iya, Mas Fahmi tadi sudah komunikasi ya? Kalau hari ini saya belum komunikasi, Pak. Tapi Sudah dapat hari-hari nomornya? sudah, Pak. Saya sudah sempat menghubungi, Pak. Oke, jadi diupayakan untuk minggu depan itu bisa presentasi bersama sehingga nanti bisa terlihat keseriusannya mengikuti mata kuliah gitu ya. Karena kemarin-kemarin kan ini yang Mas Roset ini yang ada di Kalimantan atau yang bagaimana ini? Bukan Iya, ya? Pak. Saya yang izin kemarin di Kalimantan itu, Pak. Yang Ya. saya kendala akses E-learning kemarin ya. E-learning kemarin nggak bisa itu, Pak. Iya, Pak. Ini masih di Kalimantan sekarang atau sudah balik? Untuk saat ini saya ke ini, Pak, ke Mojokerto, Pak, ya. Nanti untuk 1 minggu berikutnya mungkin sudah kembali lagi ke Kalimantan. Oke. Yang penting karena kalau ini masih pembelajaran daring, lah itu enaknya kita pembelajaran daring itu yang penting sampean bisa masuk ke e-learning, bisa Iya, Pak. aktif mengikuti dan lain sebagainya, itu masih enak walaupun kerjanya dimanapun itu Iya, Pak. enaknya di situ kalau kita daring. Tapi kalau luring ya selesai. Jadi bagaimana nanti pelebihannya dengan prodi, dengan fakultas, dengan universitas akhirnya panjang. Tapi kalau daring, karena saya sudah mengonsep di awal di mana nanti tidak bisa bergabung di Zoom secara langsung sinkronus seperti ini, berarti bisa menyimak rekamannya di e-learning ya. Karena dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini itu nanti pasti ada rekamannya. Jadi semacam itu. Oke, baik, Jadi Pak. mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini ya. Jadi nanti untuk Mas Rosyid dan temannya satu tim, ini yang satu kelompok dengan Mas ini siapa namanya, coba di agak ke atas, ini belum dikirim ke grup ya ini ya kayaknya yang materinya, apa sudah? Belum sepertinya ya. Sudah Pak, yang materi ini sudah dikirim ke grup. Oh iya, tadi sore ya 17.51. Oke. Setidaknya nanti saya tahu siapa yang tidak ikut presentasi. Oke. Untuk materi saya nanti saya kirim langsung ke Pak Fatoni atau bagaimana, Langsung Pak? di grup sehingga nanti yang lain bisa mempelajari. Ketika ada yang kurang jelas, mungkin belum di PPT kurang jelas, barangkali nanti sudah bisa menyiapkan pertanyaan. Kayak gitu konsepnya, bisa mempelajari, bisa mencari literatur tambahan-tambahan ya. Tidak harus yang presentasi itu konsepnya harus menjawab pertanyaan, tapi yang lain itu bisa memberi sanggahan, bisa membantu menjelaskan gitu loh harapannya. Tapi kok sangat sulit biasanya ya, seperti yang disampaikan Mas Diki, kalau menunggu yang lain berbicara mungkin sampai pagi gitu ya istilahnya Mas Diki ya. Jadi semacam itu ya, tetap diupayakan bagaimana diskusi itu bisa menarik gitu ya. Jadi kayak Ya gitu. mungkin itu Pak, Mas Rosid belum bergabung kayaknya Pak di grup itu, di grup yang grup bahasa Indonesia itu Pak. Belum, Mas. Nanti mohon sampean
tambahkan atau nanti saya bisa sampaikan ke Pak Fatoni terkait nomor saya kan Pak Fatoni kan saya kan sudah pernah menghubungi Pak Fatoni ya, mungkin bisa dibantu Pak Kemarin Fatoni untuk seperti siapa yang saya kirim screenshotnya grup itu? Bukan Mas Rosid ya? bukan Pak. Itu Pak Oh, Mas berat. Fani. Kalau Mas Fani saya ada Pak kontaknya itu. Oh, Kapan hari tanya soal UTS itu Pak. Oke, nanti coba komunikasi sama Mas Diki ya terkait Pak. itu. Kayaknya kan terkait teknis dan lain sebagainya. Saya sudah beri di e-learning ya, nomornya Mas Diki juga kayaknya saya sudah masukkan di e-learning juga kayaknya ya. Iya Pak. Sehingga nanti bisa komunikasi masuk di e-learning. Kenapa sih saya masukkan itu ya, barangkali nanti dari yang belum terkoneksi itu biar cepat bisa terkoneksi sehingga kita belajar itu enggak ada hambatan lagi. Jadi seperti itu. Oke, jika memang tidak ada yang disampaikan lagi, pertanyaan terkait materi atau terkait hal-hal yang lain, mungkin bisa diakhiri ya. Ya ada, Satu lagi, silakan. Pak. Ya, boleh. Untuk minggu depan itu tetap malam gini ya Pak. Nah, itu bergantung Karena yang kan presentasi, silakan. dua-duanya itu kelas Kembali sore ke gitu. pagi lagi juga tidak apa-apa. Oke, karena sudah ditutup, sebentar saya share screen dulu siapa yang tidak hadir. Oke, sudah ya, silakan gimana? Gini, untuk presentasi yang kelompok terakhir ini, kelompoknya Mas Rosid ini minggu depan itu mau presentasi malam gini apa pagi saja gitu Pak? Nah, gimana Mas Rosid? Jadi begini Pak, untuk pagi ini kan saya ada ini Pak, ada bekerja Pak ya. Mungkin Mas Fani, saya juga belum sempat komunikasi lagi dengan Mas Fani apakah pagi itu bisa atau enggak. Kalau memang Mas Fani bisa pagi, saya usahakan mungkin saya bisa pagi Pak, itu Pak. Kalau memang kita sama-sama bekerja ya mungkin malam ya Pak, baru bisa presentasi jam-jam segini. Pokoknya nanti koordinasi lagi sampean hubungi Mas Fani. Hasilnya nanti sebelum hari Selasa itu sudah bisa menghubungi saya sehingga saya sudah bisa menyiapkan link Zoom-nya, saya taruh di e-learning. Jadi kayak gitu untuk jam-jamnya gitu ya, Mas Rosid. Baik Pak, baik Pak. Jangan mendadak, barangkali nanti teman-teman yang lain itu ada pekerjaan atau lain sebagainya itu jika bisa bergabung kayak hari ini kan lumayan maksimal ini banyak 10 orang ya. Ya Pak, itu yang satu anak kelompoknya Johan ini yang Adam itu tadi WA saya katanya masih lembur Pak. Gitu. Ya, oke. Baik, itu saja. Ada yang mau disampaikan lagi terkait teknis mungkin barangkali? Cukup Pak, saya rasa cukup Pak. Cukup Pak. Oke, karena cukup maka pertemuan hari ini semoga saja ilmunya tentang frasa dan klausa masih tetap awet ya, melekat di ingatan sampai nanti bisa membantu mengerjakan skripsi atau menulis yang lainnya, karena seperti yang saya sampaikan di awal ya, bahwa kemampuan berbahasa seseorang itu bisa membuat ia tampil menjadi lebih profesional ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa lagi di pertemuan minggu depan dengan topik tentang kalimat yang akan dipresentasikan oleh kelompoknya Mas Rosid. Jadi itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akhiri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.